Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Mengetahui isi hati, Tuhan yang Maha Mencurahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan yang tak ternilai harganya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati para guru pendamping dan teman-teman peserta lomba yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Ibra Ramadan, siswa MTS Ya Rauf. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan dakwah dengan tema menjadi muslim berkarakter di era digital. Tema ini saya pilih karena hari ini kita hidup di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, sehingga akhlak dan perilaku kita harus kita jaga lebih kuat dari sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini, marilah kita renungkan sejenak betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan seorang muslim. Terlebih di era digital yang lebih cepat berubah ini. Zaman telah berubah sedemikian rupa, sehingga sebagian hidup kita berpindah ke dunia maya. Seperti diantaranya platform media sosial, grup percakapan, forum publik, dan ruang-ruang digital lainnya. Di tempat-tempat itulah kita memulai banyak interaksi. Namun, tantangan terbesarnya adalah apakah akhlak kita tetap terjaga ketika kita berada di dunia yang tidak terlihat itu. Dulu, seseorang dikenal sebagai mana cara ia berbicara, bagaimana cara ia tersenyum, dan bagaimana cara ia bertemu orang. Namun, hari ini orang juga akan dinilai dari apa yang ia ketik, bagikan, unggah, dan komentari di internet. Dunia digital adalah cerminan baru untuk diri kita hari ini. Seseorang bisa akan lebih diam di hadapan orang lain, namun dia sangat jahat dalam berkomentar. Seseorang akan bisa nampak lebih sopan di hadapan orang lain, namun ia sangat lantang dalam menghina. Namun, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hal itu mencerminkan perilaku Islam dalam setiap sisi hidup kita, termasuk ketika kita memegang ponsel. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam menjunjung tinggi akhlak mulia. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan berakhlak agung. Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan beliau membawa misi besar, yaitu menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Namun sayangnya, di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat ini, kita telah melihat banyak akhlak-akhlak yang terkikis. Kita banyak melihat komentar-komentar kasar, hinaan, fitnah, bahkan perundungan daring yang semakin marak. Generasi muda terjebak dalam budaya membandingkan diri, memamerkan hidup, mengejek teman, bahkan meremehkan guru dan orang tua. Untuk menjadi muslim yang berkarakter di era digital, kita perlu memiliki prinsip-prinsip yang kuat. Di dunia digital memberikan kita ruang untuk berekspresi, namun juga memberikan kita peluang untuk berbuat salah. Untuk itu, agar tetap menjadi muslim yang berakhlak mulia, kita harus memegang nilai-nilai Islam, agar kita tidak terombang-ambing dalam arus yang menjerumuskan. Untuk itu, agar tetap menjadi muslim yang baik dan tidak terbawa arus negatif zaman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, yakni beretika ketika bermedia sosial, dengan tidak berkata kasar dan tidak memposting postingan yang negatif. Yang kedua, yakni menjadi pelajar muslim yang menjadi pengaruh baik, dengan membiasakan berbicara sopan dan perilaku yang santun, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Langkah-langkah ini membantu kita untuk membentuk akhlak mulia dan menjadikan generasi yang kokoh dalam menjaga nilai-nilai agama, berkreasi, dan menjunjung tinggi sikap toleransi. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkembangan zaman tidak boleh menghilangkan identitas kita sebagai seorang muslim yang berakhlak mulia. Dunia digital adalah ladang amal baru yang harus kita manfaatkan dengan bijak.
Karena kita ingin menjadi muslim yang baik dalam teknologi dan baik dalam hati. Menjadi generasi yang tidak hanya pandai dalam menggunakan media sosial, tapi juga pandai dalam menjaga diri dari kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintai karena kebaikan dan perilaku kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata yang membuatkan hati kalian tidak enak, mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.